Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Irawan Official. Baiklah, kali ini kita akan berbagi informasi mengenai formasi P3K di tahun 2023 pada anggaran gaji yang sangat besar ya. Tentunya P1 merasa lemas. Nah, dikutip dari jpnn.com, surat edaran Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Serang tentang formasi P3K 2023 keluar juga ya. Surat yang ditandatangani Kepala BKPSDM Kabupaten Serang Surataman kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD memerinci formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun anggaran 2023. Nah, hal ini menjadi kabar gembira ya untuk Kabupaten Serang ya. Kemudian tidak hanya formasi, anggaran penggajian P3K 2023 pun sudah dicantumkan. Dalam surat Surataman mengungkapkan tahun ini formasi P3K yang disiapkan sebanyak 524. Formasi tersebut ya terdiri dari 204 formasi guru, kemudian tenaga kesehatan 250 dan tenaga teknis 70 orang. Disebutkan juga dana penggajian untuk formasi P3K 2023 sebanyak 28.562 miliar. Wow, sangat besar sekali ya. Kemudian merespon surat BKPSDM tersebut, Ketua Umum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade seluruh Indonesia, Hetty Kustrianingsih, mengungkapkan agak terkejut. Itu karena tidak ada perubahan signifikan dalam penambahan formasi pasca rakor Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dan Pemda beberapa bulan lalu. Nah, sangat disayangkan ya bahwa tidak ada perubahan atau penjumlahan formasi setelah rakor. Kemudian untuk Kabupaten Serang ada penambahan 40 formasi pasca rakor, artinya Pemda memang masih ragu mengenai masalah penggajian P3K, kata Hetty kepada JPNN. Ya, Hetty dan kawan-kawan sedih karena untuk guru prioritas 1 P1 di Kabupaten Serang masih tersisa 24 orang. Mereka tidak terangkut pada P3K 2023, bahkan untuk mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan hanya diberikan 2 formasi. Dia menyebutkan bukan hanya Kabupaten Serang tetapi rata-rata daerah mengalami problematika yang sama ya. Benar-benar lemas, P1 tidak bisa dituntaskan tahun ini, ujarnya. Hetty mengungkapkan hanya Kemendikbudristek yang bisa menyelamatkan P1 satu-satunya ya. Ya, hanya mengungkapkan yang bisa menyelamatkan P1 satu-satunya adalah mereka ya, Kemendikbudristek dan BKN tentunya untuk bisa masuk ke dalam formasi tahun ini. Mudah-mudahan untuk Kabupaten Serang ya bisa terangkut untuk 24 orang yang belum jelas ya nasibnya apakah bisa masuk atau tidak. Menurut dia, sikap Pemda yang tidak berani mengajukan formasi semaksimal mungkin ini bisa dipahami sebab tidak ada penegasan dari pusat soal anggaran ini. Selama ini pusat mengatakan uangnya sudah disiapkan, sebaliknya Pemda setelah berhitung ternyata harus menombok banyak. P1 jadi korban berubah-ubahnya kebijakan pemerintah. Kalau misalnya RUU ASN disahkan, bagaimana dengan P1 ya? Tolong selamatkan kami Pak Menpan RB dan Mas Nadiem Makarim, pungkas Hetty Kustrianingsih. Kemudian ada keajaiban nyata untuk honorer setelah ada Kemenpan RB tidak dites lagi ya. Di sini ada informasinya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Abdul Azwar Anas sudah menerbitkan kebijakan reformulasi P3K teknis 2022. Kebijakan reformulasi diterbitkan sebagai respon masalah gugur massal pada P3K teknik 2022 akibat nilai tes tidak mencapai passing grade ya. Kebijakan tersebut dituangkan dalam keputusan Menpan RB ya nomor 571 tahun 2023 tentang optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada
pengadaan P3K tahun anggaran 2022. Para honorer tenaga teknis Pemkab Ponorogo yang ikut seleksi P3K 2022 tetap gagal tembus passing grade menyambut baik kebijakan reformulasi yang ditetapkan oleh BKN karena memungkinkan mereka untuk lolos tanpa harus ikut ujian lagi. Jadi tidak dites lagi, istilahnya reformulasi untuk nilai nanti ranahnya BKN, mungkin rankingnya ya bisa dilihat dari nilai ranking. Kemudian kata Kepala Badan Kepegawaian Negara Pengembangan Sumber Daya Manusia, Andi mengatakan banyak peserta P3K yang gagal lulus pada seleksi 2022 kini berharap mendapatkan keajaiban nyata, yakni langsung mendapatkan SK P3K tanpa harus melalui tes CAT ya. Dijelaskan salah satu alasan reformulasi ya adalah jumlah kuota formasi P3K tenaga teknis 2022 secara nasional hanya terpenuhi 30%. Sedangkan untuk Ponorogo hanya terpenuhi 50% karena soal yang diujikan dinilai terlalu sulit. Kemudian disampaikan juga bahwa di Ponorogo sendiri ada 50% formasi yang dibutuhkan 81 orang ya. Untuk Ponorogo dari 81 orang itu hanya diterima 41 orang atau terisi 41 formasi katanya. Nah, mudah-mudahan kebijakan reformulasi ini berlaku juga untuk P3K guru ya, yang tentunya ada yang sudah mengabdi sekian lama atau sekian tahun, mereka yang belum lulus. Dengan kebijakan ini mudah-mudahan bisa diterapkan untuk kategori P3K yang lain gitu kan, tidak hanya teknis. Nah itu mungkinlah, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa masuk ya untuk P3K yang akan datang, tentunya dipersiapkan ya sebelum 16 September 2023 yang dikatakan akan memberikan ya informasi mengenai jumlah kebutuhan formasi di masing-masing daerah. Tentunya harus dicek di situs atau web atau media sosial BKPSDM masing-masing ya, untuk kita melihat peluang seperti apa nantinya gitu kan. Sekian informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.